Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Dafa Cacaputra dengan NIM A11 2022 14371. Saya di sini akan mempresentasikan proyek dari UTS dari Sistem Temu Kembali Informasi dengan judul proposal optimalisasi chatbot dalam mengidentifikasi dan menangani gejala awal gangguan kesehatan mental. Universitas Danuswantoro Semarang 2024. Dengan anggota yaitu yang pertama Rizky Maulana Akbar dengan ketua, kemudian Haidar Muhammad Naufal, Irfan Aziz Wibisono, kemudian saya sendiri Nabil Dafa Cacaputra dan Rocky Yusuf Prabowo. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres memiliki dampak serius terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan hubungan sosial seseorang. Kondisi ini juga menjadi beban berat bagi sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Meskipun pentingnya kesehatan mental diakui luas, masih ada beberapa tantangan yang signifikan dalam menyediakan akses terhadap layanan perawatan kesehatan mental. Beberapa masalah yang muncul antara lain keterbatasan akses, di mana banyak individu yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas perawatan kesehatan mental. Stigma sosial yang melekat pada masalah kesehatan mental seringkali mencegah individu dalam mencari bantuan. Kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental membuat layanan perawatan mental menjadi tidak memadai beberapa individu. Dan waktu tunggu untuk mendapatkan konseling atau terapi dapat menjadi sangat panjang yang berdampak pada individu yang memerlukan bantuan segera. Kemudian untuk perumusan masalah, meskipun potensi positif dari chatbot AI dalam mendukung kesehatan mental, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektifnya secara menyeluruh. Ini termasuk penelitian tentang bagaimana chatbot dapat diintegrasikan dalam platform kesehatan mental yang ada, sejauh mana dampaknya pada gejala kesehatan mental, dan bagaimana pengguna mengalami interaksi dengan chatbot tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah dalam konteks ini penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi penggunaan chatbot AI sebagai alat yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan perawatan kesehatan mental, mengatasi beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam menyediakan dukungan kesehatan mental yang lebih baik bagi individu dan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang berikutnya adalah state of the art. Yang pertama, AI based and digital mental health, balancing need and reach. Penelitian ini melakukan penjualan skop terhadap penggunaan chatbot dalam kesehatan mental dan mengidentifikasi berbagai aplikasi chatbot dalam mendukung individu dengan masalah kesehatan mental. Ini memberikan gambaran luas tentang peran chatbot dalam perawatan kesehatan mental. Yang kedua adalah effectiveness and safety of using chatbot to improve mental health. Systematic review and meta-analysis. Penelitian ini merancang protokol untuk sebuah uji coba acak yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi psikologis berbasis chatbot untuk individu dengan gejala depresi. Hal ini mencerminkan peningkatan minat dalam penggunaan chatbot sebagai alat terapi.
Kemudian yang ketiga adalah using AI chatbot to provide self-help depression intervention for university student. A randomized trial of effectiveness. Penelitian ini melakukan peninjauan sistematis terhadap literatur yang ada tentang penggunaan chatbot untuk individu dengan penggunaan depresi dan kecemasan. Kemudian yang keempat adalah cooperative study of retrieval based and generative based chatbot using deep learning and machine learning. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang penggunaan chatbot dalam perawatan kesehatan mental, termasuk peran chatbot dalam memberikan dukungan emosional, edukasi, dan pemantauan. Kemudian yang kelima adalah a mental health chatbot for regulating emotion. Penelitian ini memberikan tinjauan terhadap peran chatbot dalam pengobatan gangguan mental, termasuk implementasi chatbot dalam terapi kognitif perilaku berbasis komputer. Yang keenam adalah kebaruan. Kebaruan dalam penelitian yang diusulkan terletak pada integrasi AI berbasis machine learning ke dalam chatbot dengan fokus pada kecerdasan emosi yang secara khusus dirancang untuk mendukung kesehatan mental dan kesehatan psikologis di Indonesia. Kebaruan ini juga meliputi kustomisasi budaya dan bahasa Indonesia, aksesibilitas dan jangkauan dari lingkungan klinis dan non-klinis, termasuk wilayah yang akses terhadap profesional kesehatan mental terbatas. Respon chatbot disesuaikan dengan praktisi terbaik berdasarkan tindakan klinis yang mengutamakan standar etika yang berlaku. Kemudian roadmap penelitian. Di sini ada 5 roadmap. Yang pertama, pengembangan chatbot AI yang responsif. Penelitian akan dimulai dengan pengembangan chatbot AI yang responsif terhadap kebutuhan kesehatan mental. Ini akan mencakup penggunaan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) terbaru dan model chatbot yang dapat beradaptasi dengan interaksi pengguna. Yang kedua, integrasi dalam platform kesehatan mental yang ada. Chatbot AI yang dikembangkan akan diintegrasikan dalam platform kesehatan mental yang sudah ada, memungkinkan penggunaan yang lebih luas dan akses yang mudah. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Selama implementasi chatbot, data akan dikumpulkan secara kuantitatif untuk mengukur perubahan gejala kesehatan mental, frekuensi interaksi, dan kepuasan pengguna. Data kualitatif akan dianalisis untuk memahami pengalaman penggunaan dalam menggunakan chatbot. Keempat, analisis data mendalam. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik yang canggih untuk mengidentifikasi tren dan dampak dari penggunaan chatbot AI dalam kesehatan mental. Kemudian yang kelima, kesimpulan dan kontribusi ilmiah. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk perumusan kesimpulan yang mendalam tentang efektivitas chatbot dalam mendukung kesehatan mental. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi literatur ilmiah dan berpotensi memberikan panduan bagi pengembangan layanan kesehatan mental yang baik. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Bagian ini menjelaskan dataset yang digunakan, termasuk data yang dibuat sendiri dan dari Kaggle. Model chatbot akan dibangun menggunakan machine learning, KNN, dan NLP. Tahapan penelitian meliputi eksperimen, analisis hasil, dan implementasi akhir model yang akan berfungsi sebagai chatbot untuk kesehatan mental. Untuk contoh datasetnya, di sini ada 3 atribut, yaitu tag, pola, dan respon. Untuk tag sendiri berisi poin-poin dalam respon dan pola jawaban dijadikan dalam satu data. Contohnya teman, bully, orang tua, kekerasan, dan lain-lain. Untuk pola berisi tanggapan yang disesuaikan dengan pernyataan yang dilontarkan. Contoh, saya sedang depresi. Teman-teman selalu membuli saya. Orang tua saya melontarkan saya. Kemudian respon berisi jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan sebagai respon dasar chatbot. Contoh, apa yang membuat dirimu depresi? Bisa ceritakan padaku. Temanmu mungkin hanya ingin bermain denganmu. Coba ajak bicara baik-baik, dan lain-lain. Kemudian adalah luaran penelitian. Target penelitian ini dirancang untuk memberikan keluaran yang nyata, yaitu aplikasi atau produk chatbot untuk kesehatan mental. Tahapan utama penelitian
dikelompokkan dalam target UTS dan UAS, serta hasil akhir berupa aplikasi atau produk. Untuk keluaran UTS sendiri selama 14 minggu, yaitu dibagi dua, 7 minggu, 7 minggu. Untuk 7 minggu pertama, itu rancangan proposal, dan 7 minggu berikutnya adalah aplikasi. Untuk jadwal pelaksanaan proyek ini mencakup tahapan utama seperti telaah pustaka, eksperimen, analisa hasil, dan pengembangan aplikasi. Setiap minggu direncanakan dengan aktivitas yang spesifik, memastikan proyek berjalan tepat waktu. Untuk minggu 1 sampai ke 3 telaah dan studi pustaka, kemudian minggu 4 sampai dengan minggu 7 membuat dan submit proposal, kemudian minggu 6 sampai ke 8 mengumpulkan dataset, minggu yang ke-8 eksperimen dan modeling, kemudian minggu 9 sampai dengan minggu 11 eksperimen dan modeling, dan minggu 10 sampai dengan 12 analisa hasil, minggu 11-12 perbaikan model mesin, kemudian minggu 12 sampai dengan 13 integrasi model mesin, kemudian minggu 13-14 membuat aplikasi atau produk sistem temu kembali informasi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih.